Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Saya persilakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Semuanya siap, gerak. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ketua kelasnya dan terima kasih juga untuk semuanya. Ya, untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Minggir. Alhamdulillah. Minggir ya. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang teks laporan percobaan. Ada yang tahu teks laporan percobaan itu apa? Ada yang tahu? Oke. Sebelum kita membahas materi tentang teks laporan percobaan, terlebih dahulu Ika menayangkan ini tujuan pembelajarannya. Kelihatan? Ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang laporan atau teks laporan hasil percobaan, di mana di laporan tersebut ya, Jawaban pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, kemudian perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks atau non-fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan melalui bicara. Siswa mampu mengeksplorasi kegiatan itu. Kemudian tujuan pembelajarannya itu adalah melalui audiovisual, siswa mampu menemukan gagasan atau pikiran dan arahan dalam teks laporan percobaan. Kemudian di indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu ada 2, yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan informasi hasil percobaan yang tepat. Kemudian yang B, secara berkelompok nantinya siswa mampu merinci bagian-bagian laporan percobaan. Kemudian konsep utamanya dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis bagian-bagian laporan percobaan. Kemudian cukup itu saja yang dapat disampaikan Rika. Mungkin ada yang pernah membuat laporan percobaan? Tidak ada? Oke. Untuk hari ini kita membahas tentang laporan percobaan. Nantinya untuk materinya silakan disimak ya.
Jumpa dengan saya, Kalista, sebagai Ketua Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mendapatkan mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya. Nah, teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami. Karena dalam pelajaran kami, kalian akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, kita akan saja bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Itu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada orang yang diberikan tugas pada kita. Jadi laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Kemudian ada teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Ya. Jadi teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan. Percobaan baik menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, juga pengertian adalah kita lanjutkan ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu fakta. Nah, apa maksudnya? Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Nah, jadi ketika kalian menyampaikan hasil mengenai pengertian. Saya ulangi lagi ya. Halo kalian, jumpa dengan saya Kalista sebagai Ketua Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya. Nah, teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami. Karena dalam pelajaran kami, kalian pasti sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, kita akan saja bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Itu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang diberi tugas pada kita. Jadi laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Kemudian ada teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Ya. Jadi teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyatakan hasil kegiatan percobaan, baik menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, juga pengertian adalah kita lanjutkan ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu fakta. Nah, apa maksudnya? Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Nah,
Jadi, ketika kalian menyampaikan hasil tes laporan percobaan, sampaikan dengan pasti. Contohnya nih, ada 2 kalimat. Kalian coba simak baik-baik. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Fakta bukan? Coba kalian ingat kembali perbedaan antara fakta dan opini. Yang barusan kakak sebutkan sebagai kalimatnya itu bukan fakta. Kenapa coba? Karena di sana terdapat kata sekitar. Sekitar itu sesuatu yang belum pasti, maka belum bisa dikatakan sebagai fakta. Lalu bagaimana contoh kalimat fakta yang benar? Kalimat fakta yang benar contohnya seperti ini. Dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Kemudian, ciri yang kedua dari fakta yaitu dapat dibuktikan. Nah, jadi kalimat tadi mengandung angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Dijelaskan untuk kalimat harus berupa fakta. Nah, kita lihat ciri yang kedua yaitu lengkap. Mengapa tes laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Agar apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, orang itu dapat memahami secara utuh apa-apa hasil dan data pada tes tersebut. Kemudian kita lihat ciri yang ketiga yaitu objektif. Apa arti objektif? Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalian pernah kan melakukan percobaan? Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar, atau kita sering menyebutnya dengan dugaan awal. Misalnya nih, kalian melakukan percobaan menguji saus jajanan yang ada di sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di jajanan sekolah itu mengandung zat pewarna berbahaya. Tetapi ternyata setelah melakukan percobaan, tidak semuanya mengandung zat pewarna berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya. Ini yang disebut dengan objektif. Ada super dari kakak untuk ciri tes laporan percobaan. Apa itu supernya? Nah, supernya adalah tangkap objek. Apa itu tangkap objek? Taknya dari fakta. Kemudian untuk kitab itu dari lengkap dan objek dari objektif. Jadi ingat ada 3 ciri tes laporan percobaan. Tangkap objek. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai fungsi tes laporan percobaan. Ada 5 fungsi tes laporan percobaan. Apa saja? Yang pertama, fungsinya sebagai informasi atau sebagai sumber informasi. Nah, misalnya kalian memerlukan informasi ini, kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk? Misalnya, kalian mengetahui antara jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk lemon, mana yang lebih tinggi? Kalian tinggal mencari tes laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan mencari informasi dari tes laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Itu yang pertama, informasi. Yang kedua, fungsinya sebagai bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis tes laporan percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi. Dalam penyusunan tes laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan tes tersebut selalu ada kan ketika diperlukan, dan kalian tidak ingin kehilangan tes tersebut, bukti tersebut. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang itu dengan cara mendokumentasikannya. Jadi, untuk tes laporan percobaan yaitu untuk dokumentasi yang ketiga. Kita lihat yang keempat,
fungsinya sebagai pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah memang bisa gitu ya untuk tes laporan percobaan itu sebagai pemecahan masalah. Tentu bisa. Kalian suka bakso? Pasti banyak dari kalian yang minat sama bakso. Ada yang setiap hari minat bakso. Tapi kemudian kalian melihat di berita banyak bakso-bakso yang menggunakan formalin atau borax. Nah, kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini memecahkan masalah ini? Saya itu suka sekali bakso, tapi takut ada formalinnya. Nah, tes laporan percobaan bisa diberikan jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misalnya percobaan-percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji borax atau formalin pada bakso. Kalian bisa lakukan percobaannya untuk menguji bakso yang biasa kalian beli. Nah, dengan percobaan itu kalian sudah tidak was-was lagi. Kalau dengan borax pasti kalian tinggalkan. Kalau misalnya tidak dengan borax atau formalin, kalian dengan senangnya bisa jajan setiap hari ya bagi yang suka. Itu yang keempat. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan disusun itu jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan, tidak ditugaskan kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Nah, tapi jika ada orang yang memberikan tugas, kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan sesuai dengan prosedurnya. Dengan tes laporan percobaan juga, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek apakah kita sudah benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum. Nah, itulah kelima fungsi dari tes laporan percobaan. Ada support dari kakak untuk mengingat kelima fungsi tersebut. Apa saja itu? Yaitu info buku, masa tangguh. Nah, ini adalah support untuk fungsi tes laporan percobaan. Yang pertama, informasi sebagai informasi, kemudian buku, bukti dari dokumentasi, masa pemecahan masalah, dan yang kelima tangguh yaitu pertanggung jawaban. Sekian pembahasan kita mengenai pengertian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Mau tanya, Sama Mas Farid. Tanya apa? maksud dari fungsi pemecahan masalah kalau dijelaskan tadi. Oh ya. Melalui video tadi sudah dijelaskan, mungkin Mas Farid kurang memperhatikan, ya kan? Maksud dari pemecahan masalah ketika sampean biasanya di sekolahan suka jajan OTOT misalnya ya. Saya bingung pemecahan masalah antara pemecahan masalahnya seperti apa ketika ada isu bahwa OTOT yang diproduksi oleh Ibu A dengan B ini ada kandungan formalinnya misalnya. Nah, dengan adanya pemecahan masalah, sama itu bisa melakukan semacam analisis atau praktikum yang sampean biasa konsumsi, misalnya OTOT dari Ibu A, sampean buat praktikum atau penelitian menjelaskan sampean kalau memang sampean yakin untuk makan dari OTOT yang diproduksi oleh Ibu A. Jadi seperti itu. Jadi sampean tidak nggak mamang antara makan OTOT yang diproduksi oleh Ibu A dengan Ibu B. Jadi sampean nggak takut lagi untuk makan OTOT karena makan OTOT itu makanan sehari-hari yang ada di sekolah
sampean menganalisnya itu sesuai dengan fakta yang ada, tidak ada hal-hal yang diada-ada. Sampai di situ paham? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, Mbak Mimi. Apa? Mengapa laporan percobaan itu disajikan secara lengkap? Ada yang bisa jawab? Tadi ada yang sudah dijelaskan di layar, disajikan secara lengkap. Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Maksudnya begini, disajikan secara lengkap itu dari mulai data, kemudian informasi yang disajikan seperti yang ditanyakan Mbak Nana tadi, itu dijelaskan secara lengkap mulai data dan fakta yang ada dalam laporan yang sudah ya kita analisis. Paham? Sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Coba biasanya sebelum kita masuk di proses percobaan, video percobaan, mungkin ada yang pernah melakukan percobaan. Kira-kira siapa yang sudah pernah melakukan uji coba di rumah? Coba, Mbak Nana. Apa? Membuat telur asin. Membuat telur asin. Iya. Seperti apa prosesnya? Yang pertama itu merendam telur bebek dalam air selama 2 menit. Kemudian dibersihkan telurnya sampai bersih. Terus telur itu bisa diangkat atau enggak, bisa diangkat atau enggak. Terus dilarutkan air dalam garam selama 12 hari atau lebih. Selama 12 hari. Terus masih ada lagi? Terus bahan yang diperlukan itu telur Apa bebek, saja? air sama garam. Oh ya. Kalau yang diperlukan telur bebek, air sama garam. Ya. Mungkin yang kita ketahui cara untuk membuat telur asin atau percobaan untuk membuat telur asin biasanya kita kan memakai batu bata ya. Memakai batu bata. Itu kita campur dengan garam kemudian kita bentuk bulat-bulat gitu ya. Mungkin ada yang lebih ekonomis, lebih praktis lagi, cara untuk melakukan atau cara untuk membuat telur asin dengan media air dan garam saja. Jadi telur asinnya itu hanya direndam dengan air dan garam. Mungkin ada yang pernah melakukan percobaan lagi? Aji Slamet? Enggak. Riantika? Tidak pernah. Oke, sampai di sini nantinya kita akan menayangkan video di mana ada sebuah balon. Itu biasanya kita melakukan uji coba balon dengan mengelembutkan balonnya itu dengan ditiup. Tapi di sini tidak. Balon tersebut hanya menggunakan media cuka, air cuka dan sebuah baking soda. Kita saksikan ya. Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Sains itu tidak perlu membosankan loh teman-teman. Tidak perlu menjadi seorang profesor untuk dapat melakukan percobaan sains. Ternyata dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dan mudah kita temui, kita bisa mencoba percobaan seperti ilmuwan. Gak percaya? Bobo akan rangkum 5 percobaan seru yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Pertama, percobaan membuat balon mengembang tanpa ditiup. Oke, sebelum saya tayangkan video ini, saya minta untuk membuat kelompok. Ini yang masuk ada berapa? Ada 17. 17 kita buat menjadi 4 atau 5 kelompok. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, ada 4 kelompok saja. Yang satu kelompoknya terdiri dari 4 anggota.
Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang angka 1 yang menunjukkan angka 1, silakan berkumpul di kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3-nya di sini, dan kelompok 4-nya di belakang. Di sini, maksudnya jangan di kamar mandi, di belakang. Di sini. Satu, dua, tiga, empat. Empatnya di sini. Di sini agak sini agak. Kelompoknya di sini ya. Satu, dua, empat. Sudah membentuk kelompok? Ya, sudah. Kelompok 1 mana? Siapa saja anggotanya? Oh, 5. Ini kelompok 2. Siapa saja anggotanya? Ada 4. Ini kelompok 3. Ada 4 juga. Ini yang kelompok 4. Berarti yang kelompok 1 yang anggotanya 5. Ya, oke. Perhatikan video yang Bu Ika tayangkan. Nantinya Bu Ika akan bagikan lembar kerja untuk sampean semuanya, di mana tugasnya sudah tertera di lembar jawaban ini. Ya, saya bagikan dulu. Jangan lupa kelompok dan nama anggotanya ditulis ya. Ya. Perhatikan videonya ya. Biasanya untuk membuat balon jadi penyumbang, kita harus menggunakan pompa. Tapi ternyata balon bisa loh mengembang sendiri tanpa perlu ditiup. Penasaran gimana caranya? Nih gue mau kasih tahu teman-teman ya. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Kak Maci. Nah, di grafik kali ini Kak Maci bukan hanya yaitu barang bekas atau yang bekas seperti di episode sebelumnya. Tapi kali ini bakal bereksperimen seru dengan barang-barang yang sudah ada di barang saat ini. Yang dari apa aja sih? Yuk kita mulai. Pertama ada soda, ada baking soda, lalu ada balon warna-warni, kemudian warna makanan, lalu ada botol besar, dan yang terakhir corong. Nah, di step yang pertama teman-teman membutuhkan balon warna-warni, kemudian baking soda, dan corong. Nah, sekarang ini teman-teman kita masukkan baking soda ini ke dalam corong supaya tidak tumpah. Takarannya kira-kira setengah bagian dari ukuran balon. Nah, setelah balonnya terisi semua dengan baking soda, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke step yang selanjutnya. Nah, di step yang kedua, teman-teman perlu mengisi botol bekas dengan air cinta. Kira-kira isinya sekitar 100 ml. Langsung aja ya teman-teman, kita gunakan sekarang ke dalam botol bekas. Di step yang ketiga, teman-teman perlu menuangkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol.
Nah, kalau cuka, baking soda, dan juga balon sudah siap, artinya kita boleh mulai eksperimen kali ini. Yuk kita hitung sama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. Balonnya menyumbang sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi baking soda yang tadi kita masukkan ke dalam ke dalam balon bercampur dengan cuka, akhirnya membuat balon ini menjadi mengembang. Kenapa yang warna orange ini tidak berkembang? Karena balon ini mengalami kebocoran, sehingga udara yang harusnya mengisi ruangan balon itu keluar. Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, jangan usah khawatir, kalian tetap bisa mencobanya nih, seperti balon yang warna biru ini. Oh iya, banyaknya cuka dan baking soda itu mempengaruhi besar kecilnya balon yang terbuat. Jadi kalau semakin banyak cukanya dan juga baking sodanya, artinya balon yang telah membuat akan mengembang lebih besar. Seperti yang warna biru dan warna pink. Kenapa besar ukurannya tidak sama? Itu karena isi dari baking soda dan cukanya berbeda. Itu teman-teman. Kedua, eksperimen balon tidak meletup. Sudah dipahami percobaan balon tadi? Coba silakan sampean tulis ini lembar yang saya bagikan untuk sampean semuanya. Silakan berdiskusi secara kelompoknya masing-masing. Oke. Nanti saya kasih waktu untuk belajar berkelompok. Setelah itu nanti kita presentasi satu kelompok ya. Siap? Siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah menghadap ke Bika semuanya. Ya. Siapa yang maju duluan? Kelompok mana yang maju duluan? Kelompok satu. Kelompok satu. Oke, siapa yang maju? Mas Iqbal. Oke. Sini. Yang keras ya, bacanya. Informasi apa yang didapat dari video tersebut? Sudah? Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 2. Oh ya. Berurut ya. Kelompok 2 silakan maju, siapa? Ketuanya yang akan maju. Oke. Mari. Oke. Perhatikan yang lainnya. Informasi apa yang didapat? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 3 dulu. Oke, silakan maju. Informasi yang ada di percobaan adalah bahwa kita dapat melakukan uji coba dengan media sosial dan bukan digunakan uniform. Oke, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok yang keempat, enggak kelompok 4, silakan maju ke depan. Siapa? Oh, bapak ketua kelasnya ya. Silakan dibaca sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya. Akan sebenarnya buka bagi saudara kalau mengalami mana mereka kebutuhan dorong. Kalau yang digunakan melakukan cobaan, bagi saudara dan dorong
kita akan berteruskan dan sesuatu makanan kita dalam berteruskan dan mengubah Sudah? informasinya dan saya tahu bahwa hanya bisa dikir dengan menggunakan kompas dengan adanya percobaan itu juga dan itu bisa dijadikan media. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai ya. Jadi kesimpulan dari video yang sudah sampean lihat, yang sudah sampean saksikan apa? Bahan apa saja yang digunakan? Bahan alat yang digunakan? Yang pertama adalah cuka, kemudian baking soda, balon kemudian pewarna makanan dan botol bekas serta corong. Ya, corong yang digunakan untuk memasukkan baking soda dan airnya ke dalam botol tadi. Kemudian langkah-langkah yang digunakan apa? Bagaimana prosesnya? Masukkan baking soda dalam corong, masukkan baking soda ke dalam corong, kemudian ke balon. Ke balon. Kemudian Masukkan air dan cuka dalam botol bekas dan tambahkan pewarna makanan. ya, selanjutnya Balonnya ditaruh di atas tutup botol bekas dan mengembang. dan akhirnya mengembang. Ya. Kemudian kesimpulan akhir setelah sampai melihat video tersebut bagaimana? Kesimpulannya setelah sampai melihat video tersebut bagaimana? Siapa? Mana? Ya, oke. Yang saya tahu balon hanya bisa ditiup dengan menggunakan kompor, tapi dengan adanya percobaan tersebut, cuka dan baking soda bisa dijadikan sebagai media. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Jawabannya semuanya saya kira betul semuanya, karena berarti sampean sudah memahami video yang sudah disaksikan tadi. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak ada? Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kesimpulan dari laporan percobaan tadi apa sih? Teks laporan percobaan teks tadi berupa tulisan. Ya, teks adalah berupa tulisan. Kalau laporan tadi Berupa fakta. berupa fakta, kemudian lengkap dan objektif itu sesuai dengan ciri-cirinya. Fakta tadi adalah memang benar-benar kita lakukan, iya kan? Berupa kita lakukan hasil observasinya atau praktikumnya. Kemudian lengkap artinya sesuai dengan fakta, kemudian data, informasi itu disajikan secara lengkap dalam laporan percobaan tersebut. Setelah itu terakhir fungsinya berupa apa? Informasi, bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, dan pertanggungjawaban. Oke, terima kasih. Untuk saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang teks laporan percobaan, yaitu cara untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dari teks laporan percobaan berupa teks laporan percobaan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Oke, alhamdulillah. Cukup sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Mohon maaf. Saya akhiri sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.